Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama saya Putri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas dapat dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian semua. Alhamdulillah, 35 siswa menghadiri mata pelajaran Ibu hari ini. Oh ya, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama mengenai pengertian teks cerpen, yang kedua ciri-ciri dan fungsi teks cerpen, yang ketiga unsur intrinsik, yang keempat unsur ekstrinsik. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada yang sudah tahu apa itu teks cerpen? Boleh angkat tangan. Betul. Teks cerpen itu merupakan salah satu wujud karya sastra berbentuk prosa yang menggambarkan suatu kejadian pada tokoh dan lingkungan sekitar. Teks cerpen biasanya itu terbilang singkat, padat, dan jelas. Selama 90 menit ini, Ibu akan menyampaikan keempat materi yang tadi Ibu sudah jelaskan sedikit dan kita akan belajar berkelompok. Sebelum Bu Putri menjelaskan panjang lebar materinya kita hari ini, boleh kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silahkan membentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah dibentuk kelompok anak-anak? Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah PPT yang mengenai materi teks cerpen. Sebelum Ibu menayangkan PPT, Ibu akan membagikan teks cerpen ini kepada kalian per kelompok. Berkumpul dengan kelompok masing-masing, sudah ya? Nah, Ibu akan menayangkan sebuah PowerPoint, nanti kalian harus menyimak dan harus dicermati ya apa yang Ibu sampaikan. Kalian boleh melihat dalam PowerPoint ya. Teks cerpen itu merupakan salah satu perwujudan karya sastra yang berbentuk prosa yang menggambarkan suatu tokoh dan lingkungannya, yang diiringi dengan berbagai kasus yang menimpa dalam cerita tersebut. Yakni ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama yaitu tulisannya pendek, padat, dan jelas. Jadi anak-anak, cerpen itu tidaklah panjang seperti novel ataupun seperti dongeng ataupun seperti cerita fabel, tapi cerpen itu tulisannya hanya pendek, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu kata terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi mungkin sekitar 2 lembar ataupun 3 lembar. Jadi cerpen itu tidak terlalu panjang anak-anak. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dikisahkan ialah permasalahan yang utama saja. Jadi begini anak-anak, dalam sebuah cerpen tidak ada 2 permasalahan atau 3 permasalahan, hanya 1 permasalahan saja. Misalkan dalam cerpen tersebut menjelaskan atau menceritakan mengenai persahabatan. Jadi permasalahan utamanya adalah itu tentang persahabatan, tidak lebih dari 2. Selanjutnya yaitu penokohannya simpel, tidak begitu mendalam. Jadi penokohannya terbilang hanya sederhana, tidak berbelit-belit seperti kita membaca novel ataupun membaca karya fiksi lainnya. Selanjutnya yaitu membagikan kesan yang memegang untuk sang pembaca. Jadi dalam sebuah cerpen, meskipun cerpennya singkat, cerpennya padat, tapi anak-anak, cerpen itu memiliki pesan yang kita tulis atau yang penulis ceritakan dalam cerpen tersebut memiliki pesan atau yang kita pahami sebagai pesan amanat ya. Selanjutnya yaitu alurnya tunggal maupun lurus. Jadi dalam cerpen itu tidak ada alur yang berlipat-lipat ataupun yang alurnya maju mundur. Alurnya hanya satu, misalkan alurnya ke depan atau ceritanya ke masa depan, jadi mempunyai 1 alur. Selanjutnya yaitu unsur dalam teks cerpen. Dalam sebuah teks cerpen terdapat 2 unsur, yaitu unsur dalam dan unsur luar. Atau yang kita dapat pahami yaitu kalau unsur dalam yaitu unsur intrinsik dan unsur yang luar yaitu unsur ekstrinsik.
menjelaskan unsur yang dalam, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah suatu unsur pembangun yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Berikut yaitu unsur-unsurnya. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. Jadi tema itu beda ya dengan judul. Tema itu yang mencakup keseluruhan dari sebuah cerpen tersebut atau dari sebuah cerita tersebut. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan ialah pemberian watak kepada tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi misalkan ada dua tokoh ini sifatnya seperti apa? Misalkan antagonis. Ada yang tahu antagonis itu apa? Antagonis itu orang yang berperan sangat licik atau yang kita kenal sebagai orang yang jahat ya. Yang kedua, tokoh tirtagonis atau tokoh protagonis. Protagonis itu tokoh yang baik. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Rangkaian peristiwa dalam suatu cerita ada 3 alur, yakni alur maju, alur mundur, dan alur kombinasi. Alur maju itu yang tadi Ibu jelaskan, alur maju itu alurnya ke masa depan ataupun yang lurus-lurus saja. Yang kedua alur mundur, yang ketiga alur kombinasi yaitu maju mundur. Yang keempat yaitu setting atau latar, suatu kejadian pada sang tokoh. Misalkan tokohnya berlatar belakang di mall ataupun di pasar ataupun di sebuah rumah, seperti itu. Yang kelima yaitu sudut pandang. Posisi pengarang dalam ceritanya, misalkan si penulis menceritakan sebuah cerita mengenai keadaan dirinya, misalkan lagi galau atau lagi senang, bahagia, itu sebagai sudut pandang sang penulis. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu metode sebuah penggambaran pada suatu atau kalimat dalam cerita agar cerita lebih indah atau bermakna, seperti itu. Yang kedua yaitu unsur dari luar. Tadi anak-anak unsur dari luar itu apa? Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun cerpen dari luar. Misalkan mempunyai latar belakang warga, misalkan warganya di situ seperti apa, dan latar belakang sang pengarang. Alhamdulillah paham semua ya. Nah, Ibu akan membagikan 2 teks cerpen ini untuk masing-masing kelompok. Nah, semua sudah mendapatkan teks cerpen dari Ibu? Sudah ya? Nah, setelah kalian dapat, kalian baca terlebih dahulu dan amati informasi apa yang kalian dapat dari teks yang kalian baca. Silakan didiskusikan kepada kelompok. Nah, setelah kalian diskusi, kalian harus mengisi tabel yang telah Ibu tulis di papan tulis dan tulislah informasi apa yang kalian dapat dari teks cerpen yang kalian baca. Misalkan informasi unsur intrinsik, Bu. Oke, kalian tulis di papan yang telah Ibu sediakan. Baik, Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca dan mendiskusikannya. Silakan. Anak-anak, waktunya sudah habis, sudah 15 menit kalian mendiskusikan. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok untuk menjawab tabel yang telah Ibu tuliskan di papan. Baik, kelompok 1 ingin menjawab, silakan. Anak-anak, tabel sudah terisi tentang cerpen yang kalian baca tadi ya. Yang pertama yaitu tema. Tema yang kalian baca dari cerpen tersebut itu tentang persahabatan. Nah, jadi tema itu tadi yang Ibu jelaskan tentang apa? Yang menyeluruh dalam suatu cerita, keseluruhan dari sebuah cerita pendek. Sudah terisi semua informasi yang kalian dapat. Ada tanggapan dari kelompok jika kalian mempunyai pendapat lain? Oh ya, kelompok 5 mau berpendapat tentang apa? Oh, memberi masukan tentang apa? Tentang latar. Oh ya, latarnya ini mengenai apa? Oh, di sungai. Jadi tadi kelompok 1 kurang cermat ya tentang latar. Jadi dalam cerpen yang kalian baca tadi itu latarnya terdapat di sungai. Dalam dialog apa? Oh ya, dalam dialognya si Bobby tadi. Kelompok 1 harus cermat ya. Baik anak-anak, selanjutnya kalian tetap berkelompok ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan 1 tugas lagi kelompok buat kalian. Dan cerpennya itu Ibu tayangkan dalam LCD. Anak-anak, Ibu beri waktu 20 menit kalian mendiskusikan
yang Ibu tadi instruksikan ya. Baik anak-anak, kalian diskusikan terlebih dahulu bersama kelompok. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Sudah, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Selanjutnya kalian membacakan tugas yang Ibu berikan tadi. Silakan dipresentasikan ke depan kelas. Oh ya, yang lainnya, kelompok yang lainnya, kalian bisa memberikan masukan, bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan komentar dengan apa yang teman kalian presentasikan. Nah, baik anak-anak, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik. Di sini dari kalian kelompok ada yang mau mengomentari atau memberi sanggahan atau memberi masukan kepada kelompok 3 nih? Tidak ada ya, sudah bagus, kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik, jawabannya juga dengan baik. Alhamdulillah anak-anak, sudah 90 menit perjumpaan kita hari ini. Dari materi tadi, kita belajar mengenai pengertian teks cerpen, ciri teks cerpen, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, minggu depan kita bertemu lagi dan kita membuat teks cerpen. Senang ya? Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalian boleh beristirahat. Baik, ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.